Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari semua yang sudah hadir, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang puntiran. Puntiran terjadi biasanya pada komponen-komponen mesin, terutama poros. Ya, poros biasanya bentuknya penampangnya lingkaran. Dan yang sehari-hari sering kita temui adalah seperti yang kita lihat di gambar ini, ya, yaitu motor listrik, ya, digerakkan oleh energi listrik, kemudian diubah menjadi energi mekanik. Yang mana di sini kita tahu poros ini akan terkonek, misalkan ada joinnya di sini, hatnya ya, kemudian diberi bantalan. Biasanya bantalannya nggak satu ya, ada dua biasanya. Satu, terus yang penting kokoh ya. Di gambar ini bantalannya satu, kemudian ada putarannya ya, kecepatan putaran atau kecepatan putar sudut atau angular speed, simbolnya omega seperti ini ya. Nah, kemudian ada torsi, ya, simbolnya seperti ini. Jadi kita harus terbiasa, dan kita terima kasih pada Prof. James Clear dan kawan-kawan yang menulis buku Mechanics of Materials. Nah, ini buku yang kita pakai untuk belajar sama-sama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di poros ini, ya, yang digerakkan oleh motor, itu ada torsi dan kecepatan putar. Lalu bagaimana ya kerja yang dihasilkan dari motor ini? Ya, kita tahu bahwa kerja yang dihasilkan oleh motor listrik ini yang disarukan ke poros, nanti poros ini bisa diberi puli, bisa diberi roda gigi, maupun salurkan ke gearbox dan lain sebagainya. Nah, kerja yang dihasilkan di sini W ini sama dengan torsinya ini T dikali psi, ya. Psi itu angle rotation ya, di sudut putarannya ya dalam radian, tapi apa satuannya ya, satuannya radian, sudut ya, sudut tapi dalam radian. Nah, kemudian dayanya ya, yang tak lain adalah laju dari kerja itu tersebut, jadi dw per dt ya. P itu powernya sama dengan dw ya, per dt, perubahan kerjanya per satuan waktu. Nah, ini kita uraikan jadi sama dengan torsinya dikalikan perubahan rotasi, sudut rotasi ya, d psi, ini bacanya psi ya, huruf Yunani, d psi dibagi dt. Ya. Lalu kita lanjutkan lagi di sini bahwa, ya, sambil saya tandai di sini, bahwa laju perubahan dari sudut, ya, psi tadi, d psi per dt, ya, yang mana ini adalah perubahan sudut ya dari psi, yang mana bisa kita nyatakan dengan kecepatan sudut atau angular speed yang kita sebut simbolnya omega. Jadi kalau kita ngukur pakai tachometer ya, ini berapa RPM-nya ya. Nah, kemudian kita pakai torque meter berapa torsinya, kita bisa dapatkan kerjanya. Tapi kita juga bisa dari spek motor yang tersebut, berapa dayanya. Ya. Karena dayanya sendiri adalah untuk kerja ya, power ya. Daya itu kerja di persatuan waktu, jadi dayanya itu sama dengan torsinya dikalikan kecepatan putarnya. Kecepatan putarnya ya, atau sudutnya ya, angular speed-nya itu omega sama dengan satuannya radian per second ya. Perlu diingat radian per second. Nah, ini yang perlu diingat ya, persamaan 338 ini P sama dengan T omega. P sama dengan T dikalikan omega, daya motor yang sama dengan torsinya dikalikan RPM-nya. Tapi bisa dinyatakan, oh ini angular sudut ya, tapi nanti bisa dinyatakan dengan RPM juga. Nah, tentang satuan bagaimana kita tahu kalau torsi itu ya Newton meters ya, kalau daya itu watt atau joule per meter. Ya. 1 watt itu 1 joule per second. Di 1 Newton meter per second itu 1 watt.
Ini yang juga perlu kita selalu ingat. Kalau misalkan dalam bentuk pound feet, ya, jadi daya itu bisa dikatakan dengan pounds per second. Untuk angular speed bagaimana? Ya, biasanya kita sudah nyatakan dalam bentuk rotasi frekuensinya ya, atau F ini, ya, yang mana jumlah putaran per satu satuan waktu. Ya, karena dalam bentuk radian, jadi omega ini berapa kalinya per detik. Frekuensi kan berapa gelombang ya per detik. Ini kan berapa putaran per detik. Ya, satu kali putar itu kan 2 pi, ya, 2 pi radian. 2 pi itu kan 360 derajat. Nah, kalau pi berarti 180. Di omega bisa kita hitung dengan 2 pi f. Yang mana omega adalah radian per detik, f adalah frekuensi. Sekian putaran per detik. Hingga daya bisa kita ini ya, bisa kita ubah pernyataannya. Daya motor sama dengan ya 2 pi f kali torsinya. Yang mana f itu berapa putaran per detik gitu. Nah, kadang di spek motor itu kita pakai RPM ya. Sehingga kita bisa pakai persamaan ini ya, bahwa dalam satu menit itu kan 60 detik. RPM itu kan rotation per menit. Jadi kita tinggal kalikan dalam 1 menit berapa putarannya, yaitu N itu. Sama dengan 60 dikalikan F frekuensinya. Jika kalau ingin langsung menggunakan RPM, kita bisa pakai persamaan 342 ini. Jadi daya sama dengan 2 Pn dikalikan torsi dibagi 60. Ya, dibagi 60. Yang mana N-nya ada RPM. RPM tinggal Anda masukkan. Dia 2 Pnt dibagi 60. Ya, daya motor sama dengan 2 Pnt per 60. Kalau Anda sudah tahu daya motornya, mungkin dikalikan efisiensinya ya, berapa, ya terasa semua. Kita bisa mencari torsinya. Yang kita cari itu torsinya. Sehingga torsi bisa dengan 60P per 2 Pn atau 30P per Pn. Bisa cari seperti itu. Ya, ini ingat-ingat ya, bahwa daya motor sama dengan 2 Pn kali torsinya dibagi 60. Yang mana N-nya adalah satuannya RPM, bisa langsung Anda masukkan. Perlu diingat kembali bahwa satuan-satuannya ini jangan sampai kita lupa ya. Kalau pakai meter-meter, kalau pakai inci-inci, kalau pakai feet-feet ya. Kalau di US atau di British itu ya pakai horsepower ya, HP ini ya, US tuh. Nah, 1 HP itu sama dengan 550 feet ya, pound per second ya. Satu kuda ya, 1 horsepower itu 550 feet pound per second. Kalau Anda pakai ini, Anda harus convert gitu ya, dengan membaginya dengan 550. Tapi perlu diingat torsinya satuannya harus pound feet ya. Sedangkan hanya adalah horsepower ya, N-nya tetap kita pakai. Ini kalau dipropes nanti 33 ya. Kalau Anda belajar di mata kuliah tentang perencanaan elemen mesin ya, itu biasanya kalau misalkan kayak kuda gitu ya, ini ada rumus seperti ini torsinya per 32 itu asal muasalnya dari sini ya. Nah, 1 horsepower itu sekitar kalau dalam SI itu 746 watts. Nah, itu rumus-rumus yang sama-sama yang perlu kita ingat ya. Sekali lagi, daya sama dengan T ya dikali omega. Kalau Anda ujian kompre kemungkinan juga ditanyakan ini ya. Nah, omega itu sendiri, angular speed itu sama dengan 2 pf ya. Sehingga bisa kita nyatakan daya motor listrik sama dengan 2 pft, F-nya frekuensi, berapa putaran per detik. Kalau jadikan RPM berarti kita kalikan si F ini, F kecil dengan 60. Jika kita nyatakan daya sama dengan 2 Pn kali torsinya dibagi 60 dengan N kecepatan putarnya RPM. Ini kalau dalam kita mencari dalam bentuk horsepower.
Nah, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Anda harus bisa bayangkan di sini, ya, dengan melihat gambar ini, ya. Ini adalah motor listrik, ada dudukannya, terhubung dengan poros, miliknya diameter D, ya. Kemudian kecepatan putarnya yang sini, ya. Kecepatan putar ke sini. Nah, ini kan muternya ke sana, ya. Berarti ada torsi sehingga nanti di sisi sini, di roda gigi ini ada torsi yang melawan. Ini kan muter ke sana, ya. Jadi T-nya ini bukan ikut ke sana, tapi melawan putarannya, ya, T. Dan diketahui di sini bahwa poros ini, baja, bulat porosnya, penampangnya, itu mentransmisikan 30 kW, ya. 30 kW ke roda gigi, sebuah roda gigi di B sini, ya. Dan tegangan geser, kita tahu bahwa poros yang mengalami buntiran itu mengalami tegangan geser. Yang mana besarnya ini tegangan geser yang diizinkan, ya, supaya tidak patah akibat buntiran atau akibat tegangan geser. Tegangan geser yang diizinkan adalah sebesar 42 megapascal. Nah, kita diminta mendesain berapa diameter yang dibutuhkan, ya, untuk poros ini jika dioperasikan pada kecepatan putar 500 rpm. Pertanyaan yang A. Yang B, berapakah diameternya jika itu dioperasikan pada kecepatan putar 3000 rpm. Nah, kita lihat di sini dari persamaan awal tadi, ya, persamaan 343 ini kan, atau yang ini, ya. Kalau dalam Word, ya, kita bisa tulis di sini, ya. Ada untuk menjawab pertanyaan yang A, ya, jadi pada saat RPM-nya 500 RPM, ya, dan kita mengetahui horsepower-nya, ya, atau dayanya kan 30 kW, ya, sehingga kita bisa menemukan torsinya, ya, kepada poros tersebut, ya, dengan menggunakan persamaan 343. Yang mana tadi kita dari persamaan 34 kita bisa menemukan torsinya yang mana 60 kali P dibagi 2πn. Karena tadi P itu sama dengan, ya, T kali 2πn dibagi 60. Sehingga kita bisa cari torsinya. 60 dikalikan dayanya berapa tadi? 30 kW, ya, kalikan sini dibagi 2pi dibagi 500 rpm. Sehingga hasilnya nanti kita ketemukan torsi yang bekerja di sini, di B ini, sudah di B ini adalah 573 Newton meter. Ya. Yang ditransmisikan dari motor ke roda gigi. Ya. Kemudian, rumus jadi di pertemuan sebelumnya, ya, tegangan geser pada poros, ya, kalau dia poros bejal, itu sama dengan 16T per pi D pangkat 3. Hingga D pangkat 3 yang sama dengan 16T dibagi pi bagi tegangan geser izin, Anda tinggal substitusikan. Nah, ini harus hati-hati, ya. Newton meter, nanti kalau ini juga dijanjikan Newton meter, ya. Megapascal itu 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Jadi harus kalau langsung dikalikan begini nggak bisa. Ya, harus dijanjikan 42 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Sehingga nanti kalau kita proses, nah, kalkulator 16 kali 500 Newton meter dibagi pi bagi 3,14 atau 22 per 7, ya, dibagi 42 juta Newton per meter persegi, sehingga menghasilkan 69,5 kali 10 pangkat 6 meter kubik, ya. Lalu kita akar 3, kita akan temukan 41,1 milimeter. Nah, ini harus, ya, ini ini paling kecil ini yang harus dipenuhi. Jadi supaya aman, kita harus pilih diameter yang lebih besar daripada ini. 45, tergantung di pasaran ada berapa. Misalkan 1 dim itu kan 25,4 mm. Kalau 2 dim berarti 54. Ya. Ya. Sesuai yang penting minimal ini. Jangan sampai kurang daripada ini. Karena kalau kurang daripada ini sudah nanti
melebihi tekanan izinnya, ya, kan itu bahaya. Bisa terdeformasi plastik dan merusak struktur porosnya ini dalam sistem transmisi ini. Nah, kemudian untuk 4000 RPM bagaimana? Ya, hampir sama caranya. Torsinya kita hitung, ya, 60P dibagi 2πn. Jadi kalau RPM yang besar, ya, torsinya kecil, ya. Ya, ini 573 karena dibagi 500 RPM. Kalau dibagi 4000 RPM 71,6 Newton. Ya, lebih kecil, ya. Nah, kemudian diameternya bagaimana? Ya, karena torsinya kecil nanti diameternya tentu menjadi lebih kecil, ya. Jadi kalau kita protes 16T dibagi pi dengan geser yang diizinkan, 16 kali 71,6 Newton meter dibagi pi dibagi 42 juta Newton per meter persegi, kita akan dapatkan 8,68 kali 10 pangkat 6 meter. Kita akar pangkat 3, kita dapatkan 20,6. Yang mana lebih kecil daripada yang A tadi kalau RPM. Jadi kalau ada suatu putaran, makanya kalau kita naik mobil gitu, gigi rendah, itu kan putarannya ini, sebenarnya putarannya pelan gitu ya, karena sehingga torsinya menjadi lebih besar, kuat nanjaknya. Dibandingkan kalau ya, ya lebih tinggi. Ya. Ini juga demikian. Ya. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kecepatan putarnya, maka semakin kecil ukuran poros yang dibutuhkan. Ya. Ingat rumusnya ini, ya. Tentu Anda sudah menulis ini, ya. Nah, kita lanjut yang lebih kompleks lagi di sini. Jadi roda giginya ada dua, ya. Jadi setelah motor, terus ada roda gigi, ya. Kemudian ada jarak lagi, kemudian ada roda gigi lagi setelah ada bantalan. Ini porosnya 50 mm, jaraknya dari sini ke sini 1 meter, dari B ke C sini 1,2 meter. Nah, di ini motor listrik ini, ya, mentransmisi daya 50 kW ke poros, ya, dengan frekuensi 10 Hz. Jadi dia muter sedetiknya 10 kali. Kalau dengan RPM tinggal kali 60, berarti 60 putaran per menit. Kemudian roda gigi B dan C ini membutuhkan masing-masing 35 kW dan 15 kW. Ya, karena berurutan, ya. Jadi yang B butuh 35 kW, yang 15 ini tergantung transmisi berikutnya, ya, dia menggerakkan apa, ya. Kalau makin besar berarti menggerakkan beban yang besar. Nah, kita diminta menghitung, ya, tegangan geser maksimum, ya, di poros setelah sudut puntir di antara AC ini, ya. Ingat di pertemuan kita sebelumnya bahwa sudut puntir itu, ya, Pi itu sama dengan TL per DIP, ya. T-nya torsinya, L-nya jaraknya. Kalau segini, kalau sudut puntirnya AB berarti jaraknya ini 1 meter. Kalau sudut puntir BC berarti L-nya itu 1,2. Nah, perlu diingat, ya, nah, sudut puntir itu, ya, sebenarnya kayak gini, ya. Ini T, ya, kali L, ya. Nanti kalikan modulus geser. Ini di sini sudah diketahui nih, modulus gesernya 83 Pascal, ya. Dikalikan momen inersia polar, ya. Nah, momen inersia polar, ya, PR pangkat 4/2, ya. Nah, ini perlu kita ingat, ya, sudut puntir, ya, sudut puntir, ya. Ya, ini sudut puntir perlu kita ingat sini. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Nah, kemudian gimana? Ini sebenarnya ini sudah dihitung, ya. Kita nggak boleh lihat ini sebenarnya. Kita hanya melihat soalnya ini aja, ya, soalnya ini aja, ya. Nah, nanti kita baru cari torsinya, ya. Pertama kita cari torsi yang bekerja di poros, ya, yang dihasilkan oleh motor, yang tadi berapa dayanya? 50 kW, ya.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa sama ya. Jadi kalau kita pakai frekuensi berarti torsi di A itu sama dengan daya motornya dibagi 2 pi F. F-nya itu 10 Hz. Ya, ini sama dengan 50 kilowatt dibagi 2 pi dikalikan frekuensinya 10 Hz. Ya, ini sama dengan 796 Newton meter. Ingat ya, kalau ini watt kan joule atau Newton meter per detik ya, jadi harus 50.000 Newton meter per detik dibagi 2 pi bagi 10. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau Anda langsung bagi ini nanti hasilnya nggak seperti ini. Ya, hati-hati menyamakan satuan. Kemudian untuk torsi B bagaimana? Ya, nah torsi B kita harus hitung dulu. Ya, tadi kan dayanya yang B membutuhkan 35 kilowatt. Yang C ya membutuhkan berapa? 15 kilowatt. Sehingga dengan cara yang sama kita hitung masing-masing TB sama dengan B per 2 PF 35 kilowatt dan seterusnya bagi 10 Hz ya sama dengan 557 meter ya. Ini. Kemudian yang TC juga tinggal Anda ganti aja dayanya ya. Hingga ketemu 239 Newton meter. Nah, barulah kita bisa menggambar diagram benda bebasnya ini pada poros ini. Ya. Jadi kalau ini misalkan ya, kalau dia muternya ke sana, ya, ya, titik A-nya muter ke sana, nanti torsi yang di A muter ke sana dilawan oleh B sama C. Jadi kalau di total ini sigma momennya sama dengan 0. Kita lihat 557 Nm tambah 239 Nm hasilnya 79. Nah, gambarnya nanti seperti ini. Nah, saja jarak sama A sama B-nya 1 meter, jarak B sampai C ini 1,2. Itu ya. Ini diagram benda bebasnya, Anda bisa bayangin ya, itu. Jadi ini puntir sini, kemudian dipuntir lagi sini. Nah, berikutnya adalah untuk TAB ya. Tadi kita sudah tahu ya, 796. Jadi diagram benda bebasnya tadi kita sudah tahu ini, ya, dari TAB itu torsinya 796, nanti TNBC-nya nanti ini dikurangi. Nah ini ya, untuk TAB-nya sama 796, untuk TBC-nya, ya, yang di sini torsinya berapa? Ya, lawannya ini di total berapa? Ya. Ini dikurangi, tak lain ya ini juga. Gitu ya. Di sisi sebelah sini nih melawan sebesar 239 Newton meter. Jadi BC juga kepuntir sebesar 239 Newton meter. Ini ya, ini TBC. TBC itu torsi yang bekerja di bagian poros B sampai C, ya. Jadi B sampai C itu bekerja 239 Newton meter, yang dari A ke B ya itu 796 Newton meter. Nah, kemudian kita bisa hitung ya tegangan geser dan sudut puntirnya. Pertama tegangan geser AB, torsi AB sudah tahu ya. Kalau AB sama dengan 16 TAB, torsinya AB ini dibagi PD pangkat 3. Ya, baru jadinya ya, sama dengan 16, ini torsinya 796 Newton meter, dibagi P, D-nya tadi berapa? 50 mm ya. 50 mm. 50 mm. Nah, ini ya, 50 mm. Nah, ini ya. Perlu diingat ini ya, kalau Anda ini harusnya tidak boleh ya. Kalau Anda pakai meter, meter semua, milimeter, milimeter. Jadi ini harus Anda ubah 1000 milimeter, jadi 796 Newton milimeter. Kalau Anda proses, Anda dapatkan 32,4 megapascal. Sudut puntirnya bagaimana? Sudut puntirnya yang terjadi di AB ya. Ini ya, poros ini ya. Nah, berapa sudut puntirnya? Nah, sudut puntirnya adalah TL per GIP, TAB dikali LAB dibagi modulus geser dibagi momen inersia polanya. Yaitu TAB-nya 796 Nm dikali panjangnya tadi 1 meter ya.
meter ya LAB-nya. Kemudian modulus gesernya 83 Pascal, kita tahu dari soal ini ya. Kemudian PD pangkat 4 per 32, D-nya 50. Sehingga kita temukan 0,0162 radian. Nah, berikutnya untuk yang bagian BC sama ya prosesnya ya, hanya torsinya yang berbeda di sini. Karena lebih kecil, maka dengan geseran menjadi lebih kecil. Ingat, ini jadikan 1000 mm, ya, jadi 239.000 Newton mm. Kemudian sudut puntirnya juga demikian, TBC, LBC dibagi GIP. Torsinya 239 ini LBC-nya 1,2 tadi ya. Ini ya, LBC 1,2 dibagi 80 gigapascal ya, dibagi PD pangkat 4 per 32, sehingga 0,058 radian. Nah, maksimum tegangan geser tadi di mana? Ya, ini ya, 32,4 megapascal. Kenapa ya? Karena dalam satu rangkaian ini yang paling besar ya, yang dari motornya lah, dari sumbernya ya, dari sumber air ya, sumber air itu air yang banyak di situ. Semakin ke sana ya makin kecil karena terdistribusi. Jadi tegangan geser yang terbesar ada di poros yang digerakkan langsung oleh motor listrik. Maka kita harus hati-hati untuk desain diameter porosnya supaya tidak patah akibat puntiran. Lalu sudutnya bagaimana ini? Ya, sudut puntiran A, ya A, C, yaitu sudut puntir bagian AB dan BC. Kok dijumlah? Karena ini begini ya. Ini kalau saya gambarkan sudah kepuntir ke sini, dipuntir lagi. Gitu ya. Ya. Jadi kalau digambarkan secara sederhana, tadi posisinya di sini, ya, posisinya menjadi ke sini. Kemudian dari posisi sini, ini kan yang lurus ya, pindah ke sini. Jadi ini sudut, kalau digambarkan ini sudut puntirnya yang BC, ya, sudut puntirnya yang AB yang sini. Sudah dipuntir, ini kan gini ya, ini sudah dipuntir ke sini, terus ditambah dipuntir lagi. Jadi kepuntir tambahan ya. Jadi sudutnya searah gitu ya, sehingga dijumlahkan. Itu ya, sehingga dijumlahkan sudut total puntirnya seperti yang tertulis di sini dari hasil hitungan masing-masing ya. Yang pertama 0,0162 radian, yang bagian BC 0,0058 radian. Ketika jumlahkan sehingga ketemu 0,0 radian. Ya. Pi itu 180 radian. Jadi kalau ingin mengubah ke sini, ya Anda tinggal sudut ini 0,0220 radian dibagi pi kali 180 derajat. Kalau Anda itu nanti ketemunya 1,28. Ya. Itu yang contoh soal yang pertama tentang poros yang menggerakkan motor listrik ya, yang menggerakkan poros. Ada yang satu roda gigi, ada yang dua roda gigi. Nah, tolong nanti dibaca-baca lagi dan Anda sudah tulis insya Allah ya. Anda buat soal sendiri terus Anda buat latihan. Nah, soal berikutnya adalah tentang gearbox ya, roda gigi. Yang rangkaian seperti ini ya, yang saling terkonek dan yang mana dia digerakkan dari motor bakar atau motor listrik. Misalnya untuk mereduksi kecepatan putar maupun torsinya ya, sesuai kebutuhan. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, jadi ada poros AE, dan di antara AE ini, poros ini ada 3 roda gigi. Ya, porosnya ditumpu oleh 2 bantalan ya, bantalan A dan bantalan E, atau bearing A, bearing E. Ya. Di sini diketahui bahwa poros ini terbuat dari baja, ya, tentu saja penampangnya bulat ya.
Kemudian A, B, C, D, E, jadi ada 1, 2, 3, 4 segmen ya, A, B, B, C, C, D, dan D, E. Diameter porosnya 30 mm, diameternya 30 mm ya. Kemudian berputar bebas ya. Ini dengan bearing di titik A dan E. Dan untuk poros ini digerakkan oleh motor ya, atau maaf digerakkan pada gear di bagian C ya. Jadi penggeraknya yang C ini ya. Dengan torsi 450 Newton. Jadi kalau misalkan ada seperti tadi ada motor, kemudian ada roda gigi, kalau misalkan saya coba gambarkan ya, ini misalkan ada motornya, ya misalkan motor penggeraknya misalkan ya, nanti sini ada poros, ini ada bantalan, ya, nah, gambarnya kurang bagus ya. Mungkin sini ada roda gigi gitu ya. Nah, roda gigi ini yang menggerakkan, ya ini ke sini ya, ini melawan ya. Jadi biasanya reaksi ini meganya nanti torsinya kan di sini, torsi inputnya di sini, nanti dilawan ya di roda gigi ini. Nah, nanti ini dilawan oleh ini muter ke sana, ini dilawan sama yang torsi 2 ya. Jadi hati-hati nanti menambah vektornya ya. Jadi seperti itu. Jadi ini dari roda gigi yang terhubung dari motor listrik atau sumber yang lain, terbakar dan sebagainya. Yang mana torsinya sebesar 450 Newton meter, ya seperti gambar ini. T2 450 Newton meter. Kemudian eh, dilawan oleh roda gigi B dan D ya. Jadi ini aksinya, nanti dilawan ini reaksinya. Ya. Nanti mentransmisikan roda gigi yang lain. Ini ada T1, ada T3. Dan di sini tentu saja diketahui ya, untuk T1-nya 275 Newton meter, yang T3-nya 175 Newton meter. Nah ini melawan T ini. Jadi kalau kita total, sigma momennya sama dengan 0. Ya, 275 ditambah 175 nanti hasilnya 450. Terus gimana caranya tahu ini torsinya sekian ya? Kita pakai torsi meter ya di sini ya. Kalau enggak ya pasti strain gauge di sini, sehingga kita bisa tahu berapa torsi yang terjadi di sini di poros ini. Nah, kemudian jarak antar roda gigi LBJ dan LCD itu diketahui, yang LBJ 500 mm, yang LCD 400 mm. Ya, kalau Anda sekali pilih milimeter, pakai milimeter semua. Jadi kalau Anda pakai milimeter, maka nanti dihitungan torsinya ini harus jadi milimeter. Jadi 450 Newton kali 1000 milimeter, ya. Jadi 450 ribu Newton milimeter. Hal yang sama juga torsi-torsi yang lain. Nah, di sini per segmen kita akan lihat ya, per segmen B, C, C, D, dan sebagainya, itu berapa torsi yang bekerja di situ. Pertama coba kita lihat yang ini, yang CD di sini. Jadi dengan kita potong, misalkan yang ini ya, diagram benda bebasnya, untuk yang TCD ini berarti kita potong yang bagian CD, maka berapa torsi yang bekerja? Sebenarnya nggak perlu pakai ini ya, Anda potong terus pakai yang T3 itu Anda langsung ketemu itu 175 Newton meter. Tapi berhubung kita potong yang sebelah kiri, ya, jadi kita misalkan TCD-nya ke sana, maka TCD-nya sama dengan sumbernya ini ya, T2 dikurangi T1. Sebenarnya kalau kita pakai kesetimbangan momen ya, yang kaidah tangan kanan ini kan positif ya, ini positif T1 plus T1 ya, untuk saya tulis ya. Jadi kalau misalkan sigma ya momen sama dengan 0 ya, berarti yang T1 itu positif ya, kemudian TCD-nya juga positif,
ya. Yang T2-nya melawan kaidah tangan kanan ya, sehingga min ya. Min T2. Nah, dari sini bisa kita tahu TCD-nya sama dengan, ini kan geser ke sana ya, T2 dikurangi T1. Nah, ini asal muasalnya ya, kenapa jadi seperti ini ya. Ini langsung ini ya. Ini yang asal muasalnya, jadi keseimbangan momen di sini sama dengan 0 ya. Dimana T1 kaidah plus, TCD-nya plus, T2-nya min, sehingga TCD sama dengan T2 dikurangi T1 ya. Lanjut untuk TCD, untuk TBC bagaimana ya? TBC tinggal Anda potong ini, tinggal sisa ini ya. Kalau Anda lihat TBC ya sama dengan min T1 melawan T1 ini ya. Kalau ini muter yang sini ya harusnya muter yang ke sana. Ini pemisalannya sama, sehingga nanti hasilnya jadi negatif ya. Jadi minus 275 Newton. Karena pemisalannya berbeda, tapi tetap ya kita biarkan aja minus di sini. Kalau dilihat dari arah perputarannya, ya arah puntirnya ya, yang ini ke sini, ini muntirnya kan ke sini, ya. Kalau saya gambarkan pakai notasi, jadi yang CD dia kan torsinya ke sini, dipuntir ke sana, sama dipuntir ke sini. Sehingga yang tadinya garisnya itu di sini, karena kepuntir gini, jadi dia akan bergeser ke sini. Sehingga nanti kalau kita lihat sudut puntirnya itu sini, ya, ke sini. Sedangkan untuk yang bagian BC, ya, coba lihat di sini. Kita lihat torsinya kan ke sini ya, T1. Kemudian ini ke sini, T2. Ya. Jadi kita lihat kalau gini muter gini, kalau misalkan posisi awal garisnya di sini, ya, di atas sini, maka akibatnya dia akan muntir ke sini. Sehingga kalau kita lihat sudut puntirnya nanti, sudut puntirnya itu ke sini ya, sudut puntir. Yang ini di sini. Jadi beda, yang satu puntirnya eh, ini ya, yang satu ke sana. Jadi kalau kita ambil gambar elemennya beda nanti ya. Sekarang kita ambil elemennya di sini ya. Lalu elemennya bagaimana Pak? Elemennya mengalami tegangan geser seperti ini. Kalau tadinya kotak begini, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Sedangkan yang ini, kalau kita ambil kotaknya seperti ini, ya, ini ke atas, ke bawah, ini. Elemen yang tadi ya, kotak seperti ini nanti menjadi jajaran ginseng yang beda dengan ini. Nah, seperti ini nanti. Dengan vektor yang sama. Cuma beda arahnya. Nah, ini tinggal kita pakai yang mana? Apakah yang ini positif? Misalkan ini positif, ya, maka lawannya ini adalah sudut puntir yang negatif. Jadi kalau ke sini misalkan sudut puntir positif, maka yang sini adalah yang negatif. Ini vektornya juga sama ini. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti yang saya save nanti coba saya share di grup ya. Kemudian bisa dipahami. Nah, jadi di bagian CD ini muntirnya ke sini, yang sini muntirnya ke sini, sama-sama kepuntir, cuma beda yang terjadi pada elemennya. Ini sudut puntirnya misalkan ini positif, maka yang ini menjadi negatif. Jadi kalau kita total semua nanti tinggal jumlah saling mengurangi. Gitu. Baik.
Selanjutnya tadi sudah sampai TBC ini ya, minus ya. Biarin minus supaya bisa terlihat butirannya itu yang berbeda. Nah, tekan geser mencarinya sama seperti bersamaan di contoh soal sebelumnya, yaitu 16T dibagi Pi D pangkat 3. Ya. Cuma untuk tekan geser di bagian BC itu yang ini, ya. Torsinya berapa tadi? Minus 270 Newton, ya. Tapi kita nggak pakai minusnya ya, karena kita menghitung besarnya tegangan ya. Karena tekan geser juga bisa positif negatif sebenarnya ya. Ini kalau dilihat kondisinya ini, kalau misalkan ini kita tadi yang sini negatif, maka ini jadi negatif. 16 kali 275.000 Newton milimeter ya, dibagi Pi 30 milimeter pangkat 3 ya. Ingat jadikan milimeter sama dengan 51,9 megapascal. Untuk yang CD ya 19 TCD atau torsinya kecil ya tekan gesernya kecil ya, karena pembagiannya juga sama semua. PD pangkat 3, Pi 30 mm pangkat 3. Yang ini 175.000 Newton milimeter ya, sehingga menghasilkan 33 megapascal. Perlu diingat lagi bahwa 1 megapascal itu sama dengan 1 Newton milimeter ya. Perlu diingat lagi ya. 1 megapascal ya itu sama dengan ya satu ya sama dengan 1 Newton per milimeter persegi. Ini tolong selalu diingat. Mudah ingatnya kok. 1 megapascal sama dengan 1 Newton per milimeter persegi ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan lagi ya. Jadi dari sudut puntir tadi, karena kita diminta mencari sudut puntir total, berarti kita BD kan, sudut puntir di BD, B sampai D, berarti kita jumlah sudut puntir di BC dengan sudut puntir di CD. Ingat persamaannya adalah TL per BIP ya. Sudut puntir phi BC sama dengan TBC kali panjang polos bagian BC dibagi GIP Indonesia pola. Ya, yang BC ini karena berlawanan ya kondisinya dengan sebelah kanan ya. Nah, sehingga dengan yang CD ya, sehingga kita pakai yang negatifnya minus 270 Newton 1000 mm ya, atau minus 275.000 Newton milimeter dikali 500 mm dibagi 80, ini gigapaskalnya harus Anda ubah ini ya, menjadi 80.000 Newton per milimeter persegi ya. Karena 1 megapascal tadi sama dengan 1 Newton per milimeter persegi, 80 gigapascal sama dengan 80.000 megapascal ya. Kemudian dibagi dengan 79.520 mm pangkat 4, moment inersia polarnya kita temu minus 0,0216 ya. Sedangkan untuk yang bagian CD, phi CD sama dengan TCD dikali LCD dibagi GIP. Ini sama dengan 175 Newton meter ya. Jadi ya torsinya ya. Yang ini ya TCD kali panjang bagian CD 400 mm bagi G 80.000 megapascal ya, dan momen inersia polarnya bagi. Kita dapatkan plus 0,0110 radian. Ya, ini tentang positif negatif tergantung dari kondisi puntirannya ya. Karena memuntir ke sini sama memuntir yang sini beda. Tinggal Anda pilih, oh kalau kepuntir ke sini positif ya saya positif, kalau negatif negatif. Ya, Anda pilih salah satu. Ya. Nah, ini inersia data mencarinya tadi ya. Dan mendapatkan 79.520 mm pangkat 4. Ingat ya, momen inersia polar atau momen inersia yang sumbu X maupun Y itu satuan panjang pangkat 4 ya. Nah, dari hasil perhitungan sudut puntirnya bagian poros BC dan bagian poros CD kita total, sehingga yang minus ini plus 0, sehingga menghasilkan minus tapi yang lebih kecil. Nah, kalau kita convert menjadi derajat, ya tinggal ini dibagi Pi kali 180. Jadi kalau minus ini seperti ini, ya, yang minus itu yang mana?
Kan yang ini kan BC ya, buntiran yang seperti ini. Nah, buntiran yang sini, sehingga sudut buntirnya yang total itu yang negatif mengikuti buntiran yang ini. Jadi kebuntir ke sini. Jadi kalau saya gambarkan secara umum, mulai BD ya sampai BD, totalnya adalah ya, jadi kebuntir ke sini tapi lebih kecil. Nah, sini ya. Maaf nih gambarnya kok besar ya. Ini sudut buntirnya ini. Yang minus 0,01 berapa tadi itu ya. Ini sudut buntir di D yang total ya. Ini ikut yang sini negatif ya. Oke gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan sudut buntirnya ya, min 0,61 derajat. Jadi sangat kecil ya, 1 derajat dan bisa bayangkan digusur itu ya, itu setengahnya lebih sedikit. Ya. Karena tergantung modulus gesernya ini kan besar ya, makanya dia jadi kecil. Nah ini tanda minus menunjukkan bahwa roda gigi D ya, kalau dilihat dari sebelah kanan ya, roda giginya diputar clockwise ya. Roda gigi D, roda gigi D ini kan muter gini ya. Tapi intinya dia muntirnya ke yang saya jelaskan tadi itu. Ya, jadi roda gigi D itu kalau di sini dilihat dari sebelah sisi kanan tuh terhadap roda gigi B dia ya agak ke kanan dibanding B. Jadi Anda bisa bayangkan ini D kan ya, ini B. Jadi kalau D sebenarnya ini berputar juga sama, cuma yang B ini lebih ya, lebih muter lagi ke sini ya. Seakan-akan yang D ini agak Anda putar sedikit ke arah jarum jam kalau Anda lihat dari sini, ini ke sini, sini. Seperti yang saya gambar tadi itu ya. Seperti yang saya gambar tadi bahwa dia kepuntir ke arah sini. Ya. Sekitar 0,61. Ya. Jadi kondisi poros yang seperti ini ya, kepuntir berlawanan ini bisa kita sebut dengan win up ya. Nah, ini ya perlu dicatat. Jadi kalau misalkan ini kan diameternya sama porosnya ya. Kalau misalkan setiap poros diameternya beda-beda, maka Anda harus sesuaikan. Maka untuk GC misalkan diameternya kalau ini kan 30 semua, misalkan 40, Anda harus pakai yang bagian GC untuk menghitung ya porsinya tadi. Yang CD kalau misalkan berbeda ya Anda harus pakai diameter yang bagian CD. Ya, demikian ini untuk contoh soal yang gearbox ya, sehingga nanti soal luas kemungkinan gabungan dari yang motor, hasil transmit dayanya, porsinya ke poros, ada roda gigi satu itu menggerakkan yang ini, ya, terus menggerakkan roda gigi yang lain dengan kondisi yang seperti itu.